Jangan tertipu dengan visualnya. Inilah game simulator pesawat terbaik sampai saat ini, bahkan jika dibandingkan dengan Ace Combat 8 yang bakal dirilis pada tahun 2026 sekalipun. Dalam konteks sensasi yang dirasakan, yang diberikan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, mari simak videonya supaya nggak salah paham. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game G-Lock, game simulator pesawat tempur yang menguji ketahanan fisik para pemainnya. Oke lah, daripada kamu penasaran dan menuduh saya sengaja demi menambah durasi videonya, maka langsung aja saya jelaskan di awal alasan kenapa game G-Lock ini layak disebut sebagai simulator pesawat tempur terbaik sampai saat ini. G-Lock ini adalah game arcade pesawat tempur yang merupakan spin-off dari game Afterburner, di mana game G-Lock punya 3 varian. Yang mana varian pertama adalah model ngirit yang terdiri dari layar monitor dan controller berbentuk kendali pesawat tempur. Sedangkan varian kedua adalah yang kabinetnya bisa goyang ke depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan varian ketiga, ini yang paling istimewa sekaligus paling luar biasa, yaitu varian yang bernama kabinet R360. Nama tersebut diambil karena kabinetnya bisa berputar 360 derajat, mengikuti manuver dalam gamenya. Hal ini dilakukan Sega karena 2 alasan. Yang pertama adalah untuk mensimulasikan manuver pesawat tempur lengkap dengan sensasi G-Lock atau Gravity Induced Loss of Consciousness. Consciousness. Oke, ya itulah. Yaitu suatu kondisi hilangnya kesadaran akibat gaya gravitasi atau G-force yang umum dialami oleh pilot pesawat tempur akibat dari manuver ekstrim yang dilakukan. Sedangkan alasan kedua adalah reaksi Sega dari modifikasi kabinet game Afterburner 2 di Australia yang bisa melakukan manuver lebih ekstrim dari kabinet Afterburner Deluxe mereka. Sega ingin membuktikan bahwa bisa membuat kabinet yang lebih baik serta lebih aman daripada kabinet modifikasian Afterburner di Australia tersebut. Dan hasilnya bisa bikin mual orang yang memainkannya, sehingga Sega memberikan syarat ketat untuk memainkan game G-Lock versi R360 ini, di mana game baru bisa berjalan saat semua sabuk pengaman terpasang dengan benar. Dan selain itu, seperti pada Afterburner 2 versi Deluxe, di sini juga ada tombol darurat untuk menghentikan gamenya dan mereset kursi pada posisi semula. Kemudian untuk memainkan game ini juga direkomendasikan ada 1 orang lagi yang bertugas menjadi pengawas pada panel terpisah yang ada di luar kabinet R360-nya. Tugasnya adalah untuk memastikan keselamatan orang yang sedang bermain gamenya, karena pada panel tersebut juga ada tombol darurat untuk menghentikan dan mereset posisi kokpit ke posisi semula. Dan uniknya, disebutkan bahwa programmer game G-Lock bernama Masahiko Kobayashi pernah mengalami mesinnya macet saat dia sedang menguji gamenya pada posisi terbalik. Dan dibutuhkan sampai 2 jam lebih untuk beliau bisa keluar dari kokpitnya. Hal ini terjadi karena dia mengabaikan aturan kantor bahwa untuk memainkan game G-Lock harus ditemani 1 orang sebagai pengawas. Nah, kamu bisa membayangkan berada dalam posisi Kahyang selama 2 jam lebih? Game G-Lock dirilis pertama kali oleh Sega pada tahun 1990 untuk arcade, dan ini adalah spin-off dari game Afterburner dengan sosok sang legenda Sega yaitu Yu Suzuki menjadi pencetusnya dan penanggung jawabnya. Di sini, Yu Suzuki dan timnya masih menggunakan nama Studio 128 yang kelak akan berganti nama menjadi tim Sega AM2. Dan berkat terobosannya, G-Lock menjadi salah satu game arcade terpopuler di Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1990 dengan versi R360 menyandang salah satu mesin arcade termahal sepanjang masa. Karena pada saat awal rilisnya, game G-Lock versi 360 ini diberi harga 100.000 US dollar. Dengan perawatan dan operasional yang juga nihil, maka menjadikan harga sekali main dari game ini juga ikutan nihil banget. Sega sendiri dilaporkan cuma memproduksi 150 unit G-Lock versi R360, dengan salah satunya diceritakan oleh Mas Gun The Reborn Red ini pernah ada di time zone Lippo Karawaci sekitar tahun 2000-an. Dan jujur saya iri banget karena G-Lock versi R360 ini menjadi salah satu dari 5 game yang ingin saya mainkan versi arcade-nya, meskipun cuma sekali seumur hidup. Ada beberapa hal menarik terkait game G-Lock versi R360 ini, seperti adanya seorang pemain yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat bahunya bermasalah karena sengaja bermain dalam posisi terbalik untuk waktu yang cukup lama. Kemudian pada tahun 2009, kampus Imperial College London menggunakan kabinet R360 sebagai perangkat simulasi penerbangan untuk membantu siswa mereka belajar mengendalikan pernapasan guna melawan motion sickness.
Termasuk ada juga penggunaan kabinet R360 untuk terapi vertigo dengan fungsi yang mirip seperti alat medis rotating chair yang digunakan pada klinik neurootologi. Meskipun saat ini penggunaan kabinet R360 untuk terapi vertigo telah digantikan headset VR dan postur terapi yang jauh lebih ngirit biaya operasionalnya. Sega sendiri pernah kembali menggunakan kabinet R360 untuk game arcade Transformer Human Alliance. Kabinet baru tersebut yang dinamakan R360Z sayangnya hanya tersedia di Jepang untuk beberapa lokasi Sega Joypolis tertentu. Kemudian selain versi arcade, Sega juga merilis versi portingan konsolnya dari konsol Sega Mega Drive, Sega Master System, Sega Game Gear, serta beberapa versi PC dari Commodore 64, Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, dan ZX Spectrum. Ya, ternyata cukup panjang juga ya segmen pembahasan tentang game G-Lock ini. Secara gameplay, G-Lock menggunakan mekanik dasar yang mirip dengan game Afterburner, dengan tombol kendali pesawat tempur yang memiliki tombol vulkan dan tombol misil, sementara tuas kecepatan ada di sebelah kursi penumpang. Game G-Lock juga memiliki dua mode, yaitu mode Experience Course dan mode Fighting Course. Dimana jika pada mode Fighting Course kita memainkan gamenya dengan 3 tingkat kesulitan yang berbeda, maka pada mode Experience Course, gamenya akan berjalan secara otomatis selama beberapa menit, dan di sini kita tinggal menikmati sensasi diaduk-aduk kayak adonan molen. Secara default, G-Lock tampil dalam sudut pandang orang pertama dari dalam kokpit, tapi sudut pandang ini akan berubah menjadi third person dari belakang pesawat ketika ada musuh yang mengunci pesawat kita dengan misil. Dan fungsinya, pandangan ini supaya memudahkan kita dalam menghindari misil yang ada. Dan berbeda dengan game Afterburner yang gameplaynya mengajak kita bertahan dari serbuan musuh sampai mencapai titik tertentu, maka pada game G-Lock kita harus memburu target yang ada dalam waktu yang terbatas. Secara visual, G-Lock menggunakan basis teknologi Superscaler yang dikembangkan oleh Yu Suzuki yang sebelumnya pernah digunakan pada game Space Harrier, Outrun, Hang On, dan Afterburner. Maka hasilnya adalah visual 2 dimensi yang sukses menghasilkan sensasi kedalaman 3 dimensi yang halus dan cepat, dengan warna-warni dan detail visual yang juga indah. Meski belum pernah merasakan main langsung versi arcade-nya, tapi saya bisa menikmati keindahan presentasi game G-Lock ini via emulator MAME, meski ya cukup kesulitan mengendalikan pesawatnya menggunakan gamepad analog. Oke, sekarang kalian paham kan kenapa game G-Lock versi R360 ini masih lebih baik daripada game Ace Combat 8 sekalipun. Karena meskipun kalah secara presentasi, tapi sensasi memainkan game pesawat tempur dalam kokpit yang bisa berputar seperti R360 ini tentu memberikan imersi yang sangat berbeda. Maka nggak heran, seperti kata Mas Gande Ribbon Red, game G-Lock versi R360 ini memiliki antrian yang cukup panjang di time zone Lippo Karawaci waktu itu. Ya maklum, kapan lagi kita bisa merasakan sensasi mengendarai pesawat tempur tanpa harus jadi tentara angkatan udara dulu. Nah, adakah yang juga pernah menjumpai game arcade G-Lock versi R360 ini? Kalau ada, udah nggak usah cerita, daripada bikin saya makin iri. Oke, gitu aja videonya, dan salam adukan molen.